Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali di channel Excel Skandinavia. Jadi kemarin itu sebuah token yang bernama REN ya, dia itu seakan-akan bangkit dari kematian ya. Kenapa? Karena di berbulan-bulan dia itu seakan-akan sebuah project yang mati, namun tiba-tiba kemarin itu belum sampai 1 minggu ya, dia itu menyentuh angka 1000. Ya, ini tentu sebuah kemajuan harga naik ya kan yang sangat signifikan. Tetapi apa yang menyebabkan si token REN ini itu bisa naik? Nah, begitu ya kan. Dan tentu kita akan kembali ke sebuah project dari REN ini tersendiri kawan-kawan ya. Jadi kalau kita memahami secara geradakan secara global bahwasanya REN itu termasuk sebuah protokol yang memungkinkan pengguna untuk mengunci aset kripto. Ya, seperti misal kita memiliki BTC, ya kan, itu REN menyediakan sebuah software ya untuk dikunci ke dalam software mereka. Begitu. Dan hal itu akan membuat mencetak token kembali bernama REN BTC atau REN BCH seperti Bitcoin Cash atau REN dan apapun itu. Intinya di dalam REN itu adalah sebuah protokol untuk mencetak hal yang baru ya, mengunci aset kripto. Dan di dalam REN sendiri itu kalau tidak salah dia memiliki juga mesin virtual yang mendukung si protokol REN ini tersendiri ya. Yang mana REN VM ini ya, REN VM ini bisa dibaca di dalam situsnya. Itu merupakan sebuah pendukung yang memungkinkan transfer antara aset lintas rantai dengan aman tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga. Intinya seperti itu. Ini ya project seperti umumnya ya, seperti token-token yang lain. Tapi yang menjadi pembahasan di sini ialah kenapa dia itu harganya bisa naik ya kan? Karena orang-orang itu mengatakan bahwasanya si REN ini ya sebuah project yang sudah tidak berlaku lagi, sudah mati begitu. Karena kalau kita melihat di dalam postingan X Twitternya itu ya, ternyata dia itu akan membuat sebuah program terbaru, project terbaru yakni REN versi 2. Nah, di sini akan ditulis REN V2 is coming ya. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ini. Di sini kita tahu bahwasanya kami tengah mengerjakan dengan tim yang beranggotakan 7 orang dan yakin seperti sebelumnya. Wow, sebelumnya ya kan, yakin seperti sebelumnya bahwa hal ini akan memberikan dampak yang lebih besar. Begitu, kami tidak bermaksud untuk mengatasi pelajaran desain, protokol, dan tata kelola yang lebih jelas yang dipelajari komunitas kami melalui REN versi 1, tetapi juga beberapa kendala utama yang kami anggap sebagai hambatan eksistensial bagi ekosistem yang luas. Gitu. Di sini kita baca lagi. Kami berharap dapat segera keluar dari mode siluman dan tidak sabar untuk berbagi semua hal tentang apa yang telah kami lakukan. Jalan yang ditempuh masih panjang dan bergelubang, namun hari-hari terbaik REN masih menanti di hadapannya. Ya, kalau kita melihat dari sebuah postingan terbaru dari REN ini yang sebelumnya itu mati, tidak pernah bergerak, ini apa ya? Ya seperti kalau dalam ungkapan bahasa sederhana itu seperti jebakan supaya para komunitasnya, pengikutnya itu tidak keluar dari si project ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya project apa itu REN versi 2 ini postingannya itu diupload itu dikarenakan si REN ini dia itu dibuang dari Binance, begitu teman-teman ya. Dia itu diusir dan dibuang dari Binance, dia itu di delisting, dihapus ya. Di sini ada sebuah situs ya, website atau artikel REN protokol buka suara dengan berita upgrade di tengah drama delisting Binance ya. REN protokol memecah kebisuannya selama 10 bulan loh ya. Selama 10 bulan dia itu baru mempromosikan kemajuan upgrade versi 2-nya. Ini kan gimana? Seakan-akan memang versi 2-nya ini untuk tetap mencengkeram para investornya supaya tidak lari begitu kalau kita mengatakan seperti itu ya kan. Bahasa sederhananya seperti itu. Karena memang project REN ini ya gunanya itu apa sih? Cuman ya sebuah protokol gitu, karena token-token yang terbaru itu lebih secara teknologinya itu lebih canggih ya daripada si REN ini ya.
Karena setelah lebih dari 10 bulan itu diam, RAN Protocol mengumumkan di media sosial bahwa mereka membuat kemajuan upgrade, yakni versi yang kedua. Ya, ini entah bagi teman-teman yang masih ngehold si RAN ini mulai tahun zaman purba, ya kan? Kalau nggak mau ngejual ya silahkan di hold aja begitu. Tetapi kalau saya melihat dari drama ini, karena Binance itu tidak main-main ya. Kita tahu bahwasanya Binance itu ya, dia itu kripto terbesar, pasar terbesar menguasai kripto. Kalau dia itu mendelisting suatu token berarti itu ada project yang sudah gagal. Begitu itu kalau dari pandangan pribadi saya ya. Seperti itu. Jadi ya begitulah, kita bisa simpulkan bahwasanya RAN ini mau dia dikatakan sebuah project mati, dia itu tidak mau, tetapi kenyataannya seperti itu. Nah, itu yang menjadi teka-teki. Ya. Dan inilah video yang saya buat bahwasanya kenapa RAN itu bisa naik harganya menjadi 1000 ya. Kita tahu bahwasanya dulu itu harganya bisa menyentuh 20.000 ya. Ini kita lihat selama ini ya, 20.000. Ya, kalau saya pribadi sih tidak memegang si RAN ini begitu. Ya, saya memegangnya itu ya seperti Solana, Ethereum, dan Bitcoin itu wajib ya untuk kita masukkan di dalam suatu portofolio. Begitu teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menyimak dari update-nya si RAN ini. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.